Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak ustaz sekalian, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama Islam, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu di hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita harap syafaatnya terutama pada akhir alamin. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, Ustaz tetap mengingatkan kita semua agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang tak kalah penting adalah mari sama-sama merutinkan membaca doa untuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit ataupun bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wa juzam masil asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat doa yang kita bacakan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit menular. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, hari ini kita membicarakan tentang sejarah kebudayaan Islam yang bermaterikan atau bertopik tentang kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab pada dasarnya suka dan ingin berkelompok atau hidup berkelompok, hidup berkabilah-kabilah, berpecah belah sesuai dengan suku-sukunya masing-masing, sehingga setiap saat terjadi perkelahian antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kemudian raja-raja diagung-agungkan. Kemudian daripada itu terjadi berbagai macam peperangan, perkelahian di kalangan bangsa Arab karena tidak ada persatuan dan tidak ada kesatuan dan tidak ada yang membimbing mereka supaya bersatu ataupun saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Dan pada akhirnya bangsa Arab dijajah oleh bangsa-bangsa di luar daripada Arab, termasuk Inggris, ya, yang menjajah negara-negara Arab, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan jauhnya mereka dari persatuan dan kesatuan dari satu daerah dengan daerah lain, dari satu tempat dengan tempat yang lain, senantiasa terjadi perselisihan. Inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara Barat, ya. Untuk itu mari sama-sama kita lihat video pembelajaran berikut ini. Politik pra-Islamnya gitu ya. Hampir seperti Mekah, di Yathrib memiliki kesukuan yang sangat kental. Kekuasaan berada di tangan suku atau kelompok tertentu yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku pun sudah biasa terjadi di Yathrib ini. Kaum Amalikoh, yaitu suku Arab kuno di Yathrib, itu jauh sebelum peristiwa Aqobah yang menjadikan Nabi dan pengikutnya hijrah ke Yathrib, terdapat suku asli Yathrib yang disebut suku Amalikoh. Di sana mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian datang bangsa Yahudi dari utara yang menaklukkan Amalikoh dan membangun peradaban baru yang lebih maju dan lebih berbudaya. 3 kabilah Yahudi baik Nadir, Quraizah, dan Qainuqa membangun benteng-benteng untuk perlindungan diri dari Badui Arab. Sejak saat itu kekuasaan Yathrib berada di tangan Yahudi sebelum datang bangsa Arab dari selatan. Ketika Arab dari selatan datang untuk bermukim di Yathrib, Yahudi itu masih menjadi yang kuasa baik di bidang politik, ekonomi, sampai pengetahuan. Sejarah menyebut Nasrani Syria sangat membenci Yahudi karena menganggap mereka telah menyalib Isa.
Pada akhirnya mereka menyebur Yahudi Yasrib dengan bantuan kabilah Aus dan Khazraj, kaum Arab Selatan dengan kemenangan koalisi Nasrani Arab. Selanjutnya kekuasaan Yasrib dijalankan oleh Aus dan Khazraj. Kemudian terjadilah adu domba Yahudi. Adu domba ini maksudnya adu domba yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini karena dilakukan untuk mengembalikan keadaan tadi. Berusaha mengembalikan keadaan, kaum Yahudi kemudian berusaha memecah belah dua kabilah tadi, yaitu kabilah Aus dan Khazraj yang dulu menonjol, kemudian saling berperang satu sama lain dengan bantuan Yahudi. Hasil dari peperangan panjang Aus dan Khazraj membuat Yasrib dikuasai tiga kubu, Aus, Khazraj, dan Yahudi. Mereka hidup dalam suasana perang. Kondisi demikian yang membuat Yahudi untung besar karena merekalah yang memasok peralatan perang dan penyedia pinjaman untuk berperang. Pada perkembangannya, baik Aus maupun Khazraj diam-diam membenci Yahudi. Ternyata selain konflik antar suku, itu juga terjadi konflik keagamaan. Dan ini pula yang menyebabkan Aus dan Khazraj itu menjadi bersatu kembali gitu. Selain perebutan kekuasaan, konflik dari Arab Yahudi juga timbul dari perbedaan keyakinan. Yahudi yang ahlul kitab selalu mencela kebiasaan orang Arab sebagai penganut watani, kaum pagan yang menuhankan berhala. Sama seperti kaum pagan Arab lainnya, pada bulan Zulhijjah mereka ziarah ke Mekah untuk melakukan haji. Interaksi yang terjadi dengan Yahudi membuat kaum Arab dapat memahami ajaran Yahudi. Karena itu, ketika mereka mendengar ada seorang Mekah yang mengaku sebagai utusan Tuhan, mereka menyelidikinya ketika musim haji tahun 621 Masehi. Di tahun tersebut, mereka bertemu Nabi dan terjadilah Aqobah 1, peristiwa permulaan yang membuat Nabi pada akhirnya hijrah ke Yasrib. Inilah awal mula bagaimana orang-orang Aus atau Khazraj tadi, orang-orang Yasrib, bisa percaya dengan adanya Nabi yang terakhir. Demikianlah pertemuan kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Semoga bermakna bagi kita semua, dapat kita menghayati bagaimana terjadinya atau bagaimana jadinya kalau kita tidak bersatu. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kiranya kita semua dapat menutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.